Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan bercerita tentang salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pandai berolahraga, pandai bergulat dan pandai berkuda. Siapakah beliau? Beliau adalah Ruqanah. Di mana Ruqanah ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat fenomenal pada zamannya. Salah seorang sahabat yang pandai bergulat dan tak terkalahkan. Kalau anak-anak sering melihat di YouTube ataupun di televisi orang-orang yang gemuk besar seperti di Jepang ya, mereka beradu gulat saling menjatuhkan. Nah, itu gambaran gulat seperti itulah permainannya. Olahraga gulat ini telah muncul di lukisan-lukisan Mesir kuno yang berusia ratusan tahun. Konon gulat sudah menjadi mata pelajaran. Konon gulat sudah menjadi mata pelajaran di Tiongkok sejak 2050 tahun sebelum Masehi. Nah, tidak heran adegan-adegan kolosal para kesatria sering beradu tanding gulat untuk menunjukkan kehebatan mereka. Olahraga gulat ini juga sangat populer sekali pada zaman Rasulullah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan masyarakat Arab. Di masa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pegulat yang dikenal sebagai juara yang sangat sulit untuk ditaklukkan dalam pertandingan gulat ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menempelkan tubuhnya ke tanah. Jadi permainan gulat itu seperti saling menjatuhkan antara lawan dengan lawannya. Ada salah seorang pegulat yang dikenal sebagai juara. Ia sangat sulit untuk ditaklukkan dalam pertandingan gulat ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan atau menempelkan perutnya ke tanah. Siapakah beliau? Beliau adalah Ruqanah. Ruqanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf al-Muttalibi. Ia adalah seorang pemimpin Arab yang terkenal dengan kekuatannya. Walaupun badannya kekar dan besar, Ruqanah tetap lancar dalam berkuda. Ia masih dalam kemusyrikan di awal-awal kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ruqanah ini adalah salah seorang yang hidup pada zaman Rasulullah yang pandai bergulat, pandai berkuda dan pandai berolahraga. Namun beliau masih dalam keadaan kesyirikan atau kemusyrikan pada masa-masa awal kedatangan risalahnya Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di samping itu otot-otot yang kekar tidak menghilangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka hati Ruqanah ini tentang kebenaran Islam. Dan di antara variasi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah beliau menempuh pendekatan di bidang olahraga. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beradu gulat dengan Ruqanah. Subhanallah. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bergulat dengan Ruqanah. Beliau mengalahkan 2-3 kali dan termasuk seorang laki-laki yang sangat kuat di bangsa Quraisy. Namun di balik kehebatan Ruqanah tersebut anak-anak, beliau awal-awal kedatangan Islam beliau masih belum menerima tentang risalah yang Nabi Muhammad ajarkan. Jadi dia masih dalam keadaan musyrik atau kafir. Nah, disitulah kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Beliau berdakwah dengan pendekatan olahraga. Beliau mendekati Ruqanah dan mengajak beliau bergulat. Jikalau Ruqanah ini kalah, maka ada sesuatu imbalan yang akan didapatkan oleh Rasulullah. Jika kalah lagi bagaimana? Nah,
sekarang kita masuk pada pembahasan Ruqanah beradu gulat dengan Rasulullah. Nah, Ibnu Ishaq mengatakan, Abu Ishaq bin Yasir berkata kepadaku, Abdullah Yazid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf adalah seorang Quraisy yang paling kuat pada waktu itu. Nah, suatu hari dia bersama Rasulullah di satu kampung Mekah sebelum hijrah. Rasulullah berkata kepada Ruqanah, tidakkah engkau bertakwa kepadaku dan menerima ajaran Allah, wahai Ruqanah? Kemudian Ruqanah menjawab, seandainya aku mengetahui apa yang kau suruhkan itu dan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu. Kemudian Rasulullah menimpannya, bagaimana kiranya jikalau engkau bergulat denganku, apakah kamu akan meyakini atas kebenaran ajaran Islam? Ruqanah menjawab, iya. Ruqanah menjawab, iya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ayo berdiri, akan kukalahkan kamu. Setelah itu Rasulullah menyergapnya dan berhasil menjatuhkan Ruqanah. Ruqanah pun tak berdaya dan penasaran dengan kekalahannya. Ruqanah yang berkata, kemudian Ruqanah berkata, dan ketika Ruqanah itu kalah beradu gulat dengan Rasulullah untuk pertama kalinya, Ruqanah memuji kehebatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun bersabda, ada yang lebih hebat lagi daripada ini. Akan kutunjukkan jikalau engkau mau, jika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jawab Ruqanah? Nah, Ruqanah penasaran ya, ada yang lebih hebat lagi dari kekuatan Nabi Muhammad ini ya, yang mengalahkan dalam berperang ataupun bergulat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, aku panggilkan pohon yang kau lihat itu ke hadapanku. Panggillah, katanya. Tantang Ruqanah menantang, apakah bisa Nabi Muhammad ini memanggil pohon yang ditanam tersebut berjalan ke hadapan Nabi Muhammad. Seketika pohon itu hinggap ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyuruhnya pohon itu kembali lagi ke tempat semula. Nah, setelah melihat kejadian tersebut, Ruqanah langsung shock ya, kaget. Wah, kok bisa seperti ini? Kemudian Ruqanah pergi ke temannya dan mengatakan bahwa ada seorang penyihir yang sangat luar biasa yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Kemudian Ruqanah mengabarkan apa yang ia lihat dalam riwayat tersebut, bahwa Ruqanah yang datang kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Ruqanah menemui Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, wahai anak saudaraku, telah sampai kabar tentangmu kepadaku. Ruqanah mengatakan, aku tidak mengenal engkau sebagai pembohong. Kepada Nabi Muhammad, memang betul Nabi Muhammad itu bukan seorang yang pembohong ya. Jika engkau mengalahkanku dalam bergulat, maka aku yakin engkau adalah orang yang benar. Beliau menantang lagi Nabi Muhammad ya. Abu Al-Yadzan mengatakan ketika datang kepada Nabi Muhammad untuk memeluk Islam di hari Fathul Makkah, ia berkata, demi Allah aku mengetahui jika engkau bergulat denganku, engkau akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia pindah ke Madinah dan tinggal di sana hingga wafat pada masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Setelah bergulat dengan Ruqanah, Nabi pun pernah berduel dengan orang-orang selain Ruqanah. Jadi bukan Ruqanah aja ya yang menjadi lawan Nabi Muhammad pada waktu itu. Ruqanah yang dikenal seorang yang hebat bergulat, ada yang lebih hebat lagi, yaitu Nabi Muhammad. Di antaranya adalah anak dari Ruqanah. Siapa beliau? Namanya Yazid bin Ruqanah. Yazid ini adalah anak dari Ruqanah yang juga hebat dalam bergulat ya anak-anak ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan, Yazid bin Ruqanah datang menemui Nabi Muhammad dengan membawa 300 ekor. Wow, banyak sekali ya, 300 ekor domba. Ia berkata, wahai Muhammad, apakah engkau mau duel denganku? Nabi menjawab, apa hadiahnya jika aku mengalahkanmu? Kata Nabi Muhammad kepada Yazid bin
Ruqayyah. 100 domba ini jawabannya. Keduanya pun bergulat dan Nabi Muhammad yang menang. Jadi kembali menentang Rasulullah. Jadi Yazid ini kembali menentang Rasulullah. Ia berkata, "Maka engkau adu gulat sekali lagi, wahai Nabi Muhammad?" Nabi pun menjawab, "Apa imbalannya Yazid?" "Apa imbalannya?" Yazid menjawab, 100 domba lainnya. Keduanya pun bergulat. Lagi-lagi Nabi Muhammad mengalahkan Yazid tersebut. "Wahai Muhammad, sebelumnya tidak ada yang mampu membuat perutku menempel dengan tanah kecuali dirimu. Dan tidak ada yang paling aku benci selain dirimu," kata Yazid. "Namun sekarang aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah." Nah, disitulah peran Nabi Muhammad dalam berdakwah itu kepada orang-orang yang hebat, ya, seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga termasuk Yazid, putra dari Ruqayyah tersebut, ya. Nah, pelajaran anak-anak yang dapat kita ambil dari kisah bergulatnya Ruqayyah dengan Rasulullah adalah yang pertama, metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang variatif adalah dengan cara bersedekah, akhlak yang mulia, dan pendekatan yang kultural, sampai pendekatan dengan bidang olahraga. Namun pendekatan dakwah beliau ini tidak menerobos sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disitulah kemuliaan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan harta dunia dari hasil duel dengan Ruqayyah dan anaknya. Akan tetapi beliau menginginkan hidayah kepada Ruqayyah dan Yazid. Nah, yang ketiga, betapapun orang-orang musyrik sombong dalam menerima Islam, Rasulullah tidak menyerah untuk mendakwahi mereka. Yang keempat, terkadang seorang mau beriman kepada Allah dengan metode berceramah, namun ia mengakui keunggulan dan kebenaran orang-orang itu apabila bisa mengalahkan dalam bidang yang digelutinya oleh orang tersebut. Masya Allah, Nabi Muhammad itu sangat luar biasa anak-anaknya dalam mengambil mengambil hati seseorang untuk menerima Islam. Beliau itu serba bisa. Nabi yang paling mulia, orang yang paling mulia di muka bumi ini Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak heran Nabi Muhammad itu orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau serba bisa. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu jazilul hadi abamisabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.